Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang sudut-sudut berelasi. Selamat belajar! Sekarang kita akan membahas tentang sudut berelasi. Di sini disediakan koordinat kartesius pada sumbu X dan sumbu Y. Ukuran sudut mulainya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, koordinat kartesius dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kuadran 1, dan yang kedua kuadran 2, dan yang ketiga kuadran 3, dan yang keempat kuadran 4. Kuadran 1 dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian yang terakhir kuadran 4 yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Pada kuadran 1, semua nilai trigonometri adalah positif. Pada kuadran 2, yang positif hanya nilai sinus. Kuadran 3 yang positif hanya nilai tangen. Dan kuadran 4 yang positif hanya nilai kosinus. Setelah kita pahami bahwa di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sudut yang dibentuk dan dihitung dari sumbu X, maka nilai trigonometrinya tetap atau tidak berubah. Apa saja sih sudut yang dihitung dari sumbu X? Yang dihitung dari sumbu X adalah sudut 180 derajat atau sudut 360 derajat, yang dimana nilai trigonometrinya tetap. Dalam arti, sin tetap sin, cos tetap cos, dan tangen tetap tangen. Tetapi untuk sudut yang dibentuk dan dihitung dari sumbu Y, maka nilai trigonometrinya berubah. Sudut yang dibentuk dan dihitung dari sumbu Y adalah sudut 90 derajat dan 270 derajat. Jika menggunakan sudut relasi 90 derajat atau 270 derajat, maka sin menjadi cos, sekan menjadi kosekan, dan tangen menjadi kotangen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Indah. Oke, kemudian kita lihat pada kuadran 1 terlebih dahulu. Sudut yang berada pada kuadran 1 bisa kita cari dari sumbu X atau sumbu Y. Untuk yang mulainya dari sumbu X, ini berarti 0 derajat ditambah alfa sama dengan alfa. Atau bisa juga dari sumbu Y, yaitu 90 derajat dikurangin alfa. Untuk kuadran 2, yang batasannya dari 90 derajat sampai 180 derajat, bisa juga dicari dari sumbu X dan sumbu Y. Jika dicari melalui sumbu Y, yaitu 90 derajat ditambah alfa. Tapi untuk yang mulainya dari sumbu X, berarti 180 derajat dikurangi alfa. Untuk kuadran 3, yang batasannya dari 180 derajat sampai 270 derajat, jika dicari dari sumbu X, yaitu 180 derajat ditambah alfa. Jika dari sumbu Y, yaitu 270 derajat dikurangi alfa.
Untuk kuadran keempat yang batasannya dari 270 derajat sampai 360 derajat, jika dicari dari sumbu Y yaitu 270 derajat ditambah alfa. Jika dicari dari sumbu X yaitu 360 derajat ditambah alfa. Mohon maaf, maksudnya jika dicari dari sumbu X yaitu jadi 360 derajat dikurangi alfa. Kita akan mencari rumus yang ada pada kuadran 1. Untuk yang mulainya dari sumbu X berarti sin 0 derajat ditambah alfa akan tetap menjadi sin alfa. Cos 0 derajat ditambah alfa akan tetap menjadi cos alfa. Tan 0 derajat ditambah alfa akan tetap menjadi tan alfa. Untuk yang mulainya dari sumbu Y berarti sin 90 derajat dikurangi alfa akan berubah menjadi cos alfa. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, jika dimulai dari sumbu Y dia akan berubah. Jika dimulai dari sumbu X, trigonometrinya akan tetap. Nah, terus saya lanjutkan, cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat dikurangi alfa akan berubah menjadi cot alfa. Selanjutnya untuk kuadran 3 yang mulainya dari sumbu Y yaitu 90 derajat ditambah alfa akan berubah menjadi cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa berubah menjadi min sin alfa. Tan 90 derajat ditambah alfa akan berubah menjadi min kotan alfa. Kenapa di sini ada min? Karena pada kuadran kedua yang positif itu hanya sin, yang lainnya adalah negatif. Nah, dipahami bahwa yang jadi patokan adalah ruas kirinya. Jadi jangan heran jika sin jadi negatif karena dilihat dari asalnya cos. Pada kuadran 2 yang mulainya dari sumbu X yaitu sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Nah, itulah sudut berelasi pada kuadran 1 dan 2. Untuk penjelasan sudut berelasi pada kuadran 3 dan 4 akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Nenden. Nah, selanjutnya ada sudut negatif pada trigonometri. Sudut negatif terbagi menjadi dua, yaitu ada sudut positif dan ada juga sudut negatif. Nah, jadi sudut positif adalah sudut yang terbentuk dari putaran yang arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, selanjutnya untuk mempelajari trigonometri, kita harus paham dengan materi berikut ini, yaitu tentang kuadran. Kita tahu satu putaran besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, dari sudut tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian tersebut dinamakan dengan kuadran. Masing-masing kuadran memiliki besar sudut dengan mempunyai nilai sinus, kosinus, dan tangen yang beda. Di kuadran pertama mempunyai besar sudut 0 sampai 90 derajat. Di kuadran 2 mempunyai besar sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi 90 derajat itu bisa masuk di kuadran 1 atau juga bisa masuk di kuadran 2. Jika kita mencari nilainya itu akan sama. Nah, selanjutnya di kuadran 3 mempunyai besar sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Sama halnya seperti kuadran 1. Jadi 180 derajat ini bisa masuk di kuadran 2 dan juga di kuadran 3. Jika kita mencari nilainya, itu hasilnya akan sama.
Nah, selanjutnya di kuadran 4 mempunyai besar sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, selain besar sudut, nilai kosinus, nilai sinus, dan nilai tamen itu berbeda-beda di setiap kuadrannya. Putaran yang arahnya searah dengan arah putaran jarum jam. Sudut negatif ada 3 prinsip. Yang pertama itu ada sin min alfa sama dengan min sin alfa, kosinus min alfa sama dengan kosinus alfa, dan tangen min alfa sama dengan min tangen alfa. Soal dari pembahasan tersebut, tentukan nilai dari sin 120 derajat. Penyelesaiannya, cara 1, sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 derajat, sama dengan sin 60 derajat. Hasilnya 1/2 akar 3. Untuk cara yang kedua, sin 120 derajat sama dengan cos 90 derajat ditambah 30 derajat, sama dengan cos 30 derajat, hasilnya 1/2 akar 3. Untuk nomor 2, kosinus 150 derajat. Cara yang pertama, cos 150 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurangi 30 derajat, sama dengan min cos 30 derajat, hasilnya min 1/2 akar 3. Untuk cara yang kedua, cos 150 derajat sama dengan min sin 90 derajat ditambah 60 derajat, sama dengan min sin 60 derajat. Hasilnya min 1/2 akar 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan nilai dari tan 225 derajat. Nah, cara menyelesaikannya ada 2 cara. Ada 2 langkah. Yang pertama itu menggunakan trigonometri yang tetap. Nah, langkah yang kedua menggunakan trigonometri yang berubah. Nah, lihat di sini, pada cara yang pertama ada tan 225 derajat sama dengan tan, ya. Kenapa? Karena pada cara 1 kita menggunakan trigonometri yang tetap, jadi tidak berubah. Nah, terus karena 225 itu berada di antara sumbu X dan sumbu Y di 280 sampai 270, karena kita mengambil yang trigonometri tidak berubah, yang tetap, jadi kita ambil yang 180 derajat. Nah, 180 derajat ditambah berapa? Yang hasilnya 225, itu ditambah 45. Jadi tan yang diambil hanya 45. Tan 45 derajat. Berapa tan 45 derajat? Yaitu 1. Ya, begitupun dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita menggunakan trigonometri yang berubah. Yang berubah yaitu tan 225 derajat sama dengan berubah. Yang berubah berarti dari tan ke kotan, ya. Jadi kalau berubah kita menggunakan sumbu Y. Nah, berarti kot 270 derajat dikurangin berapa supaya hasilnya 225, yaitu dikurangi 45. Itu kot 45 derajat, yaitu 1, sama hasilnya. Jadi cara 1 dan cara 2 itu sama aja hasilnya. Terus yang nomor 4, cos 300 derajat. Ingat, cara yang pertama adalah dengan menggunakan trigonometri yang tetap, ya. Cos 300 derajat sama dengan cos. Ingat, 300 derajat berada pada kuadran 4 di antara 270 dan
360. Karena kita mengambil yang trigonometri yang tetap, maka kita ambil yang dari sumbu X, yaitu 360. Jadi cos 360 dikurangi berapa supaya menjadi 300? Berarti 360 dikurangi 60. Jadi cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Yaitu setengah. Nah, cara yang kedua, cara yang pakai trigonometri yang berubah. Ya. Cos 300 derajat sama dengan cos berubah menjadi sin. Nah, jika berubah kita pasti menggunakan sumbu Y. Karena 300 itu diapit oleh 270 derajat dan 360 derajat. Nah, pada sumbu Y-nya itu adalah 270 derajat. Makanya kita ambil yang 270 derajat. Sin 270 derajat ditambah berapa supaya menjadi 300? Ya, ditambah 30. Berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Selanjutnya langsung ke contoh soal sudut negatif. Yang pertama, tentukan nilai dari sin min 30 derajat. Nah, sin min 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat dan hasilnya adalah min setengah. Yang kedua ada kosinus min 300 derajat. Kosinus min 300 derajat sama dengan kosinus 360 derajat dikurangi 60 derajat. Sama dengan kosinus 60 derajat dan hasilnya adalah setengah. Yang ketiga ada kosinus min 210 derajat. Kosinus 180 derajat plus 30 derajat sama dengan kosinus 30 derajat. Nah, min kosinus 30 derajat hasilnya adalah min setengah akar 3. Yang terakhir ada sin min 210 derajat. Nah, min sin 210 derajat sama dengan min sin 180 plus 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Di sini ada min setengah, jadi min dikali min sama dengan plus, jadi hasilnya min setengah sama dengan hasilnya setengah.